Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah OTK 3 setelah bab distilasi. Kita melanjutkan ke untuk di buku Genkoplis itu chapter 12, Liquid and Fluid Solid Separation Processes. Nah, kalau Mbak Mas melihat atau mengecek ya di buku Genkoplis itu ada beberapa jenis pemisahan di chapter 12 ini. Ada adsorpsi, ada ion exchange, ada ekstraksi, dan juga ada kristalisasi. Kristalisasi kita sudah belajar di OTK 2 ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekstraksi. Nah, ekstraksi di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu liquid dan juga solid liquid atau leaching. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ekstraksi liquid ya. Jadi uraiannya ada prinsip proses ekstraksi secara keseluruhan, kesetimbangan cair-cair, kemudian alat operasi ekstraksi, dan ekstraksi pada single maupun multistage. Nah, ekstraksi. Nah, secara harfiah, ekstraksi itu artinya adalah mengambil sesuatu gitu dari sistem atau campuran. Nah, ekstraksi ini adalah suatu proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah ada suatu campuran yang mana campurannya itu campuran homogen. Nah, misalkan campuran A dengan B, campuran homogen nanti akan dikontakkan dengan suatu pelarut atau solvent untuk mengambil zat terlarut di dalam campuran pertama. Jadi minimal di sini ada 3 jenis komponen, yaitu pertama komponen solvent atau pelarut yang nanti akan mengambil zat terlarut, yang kedua adalah komponen zat terlarut, yang ketiga adalah carrier pembawa atau bisa juga dengan diluent. Nah, misalkan untuk Mbak Mas yang sudah praktikum aptek 2 itu bisa mengingat-ingat ya. Jadi ada 3 jenis komponen. Misalkan komponen A, B, dan C. Kita memiliki komponen A dan B awalnya. Misalkan A dan B ini tercampur homogen gitu. Karena kalau nggak homogen gampang aja misahinnya, tinggal bisa berdasarkan densitas seperti minyak dan air. Nah, komponen A dan B ini bercampur secara homogen. Kemudian saya butuh komponen B saja. Nah, oleh sebab itu saya harus memisahkan komponen B. Nah, maka saya kontakkanlah campuran AB dengan komponen C, murni C. Nah, komponen C ini dia dapat melarutkan komponen B yang saya butuhkan gitu. Nah, sehingga nanti harapannya produknya adalah komponen A yang murni terhadap komponen B, misalkan seperti itu. Nah, entah produknya yang mana, bisa jadi produknya itu adalah komponen A murni, atau mungkin bisa jadi produknya adalah komponen B yang diambil oleh komponen C. Nah, itu sangat-sangat tergantung dengan kebutuhan maunya seperti apa gitu. Nah, ini juga itu sudah diterangkan di poin 3 ya. Selain pemisahan, dia juga bisa untuk pemurnian gitu ya, pemurnian suatu cairan umpan gitu ya. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 2 jenis proses ekstraksi, solid liquid dan juga liquid. Nah, solid liquid ini berarti dia proses ekstrak suatu zat dari fase solid gitu. Nah, contohnya dulu saya pernah melakukan penelitian tentang bagaimana cara mengurangi kadar sulfur di dalam batu bara gitu. Dengan cara saya menambahkan asam. Nah, asamnya kan cair. Kemudian batu baranya dia padatan. Dan saya goalnya mengambil sulfur. Berarti dia ekstrak solid liquid atau nama lainnya leaching gitu. Kemudian untuk yang liquid extraction, nah ini adalah mengekstrak suatu zat terlarut di dalam larutan juga. Jadi umpannya itu
larutan fasenya, nanti yang solvennya yang mengambil zat larut itu juga larutan, namanya juga solven ya, pasti dia pelarut gitu, dalam bentuk larutan gitu ya. Nah, contohnya ini adalah ekstraksi penisilin dari hasil fermentasi. Nah, biasanya untuk ekstraksi liquid-liquid ini digunakan di bioteknologi, di industri farmasi gitu, karena hasil yang sering didapat di industri tersebut adalah suatu campuran liquid gitu. Nah, karena kita ingin mengisolasi atau ingin mengekstrak satu dari banyak campuran itu, jadi kita biasanya memakai proses ekstraksi dengan menambahkan solvent yang dapat selektif untuk melarutkan suatu komponen saja gitu. Nah, kenapa tidak memakai distilasi? Bisa. Itu semua tergantung dengan yang paling utama sih ya, tergantung dengan apakah bahan-bahan atau komponen campuran itu tahan terhadap kondisi operasi atau tidak gitu. Itu semua relatif gitu. Nah, ini ya di sebelah Nah, di sebelah kiri ini adalah basic knowledge liquid-liquid extraction ya. Jadi ini ada komponen A dan C ya, dia homogen ini. Homogen dikontakkan dengan pelarut B, kemudian diaduk supaya memberikan intensitas yang besar antara komponen B dan komponen yang saling larut, entah itu A entah itu C. Selain itu juga dia untuk pengaduk ini untuk memecah interface ini ya, supaya mereka bisa tercampur gitu. Nah, ketika setelah diaduk nanti biasanya ditunggu, kemudian nanti akan terbentuk dua layer atau fase seperti ini. Nah, kenapa dia disebut dua fase? Karena dia memang tidak bercampur gitu, seperti air dan minyak gitu. Tapi dua fasenya ini sudah beda komponennya, komposisinya. Yang awalnya B murni, kemudian A dan C ini homogen, produknya adalah C yang jadi murni. Kemudian B membawa komponen terlarut A. Nah, tapi ini adalah ideal extraction, ekstraksi yang ideal. Nah, bisa juga seperti ini jika komponen A dan B itu memang tidak saling larut. Ya, kalau memang A dan B tidak saling larut, proses seperti ini tuh pasti terjadi ideal. Tapi bisa jadi komponen A dan B itu partially larut, sedikit larut, ya, sehingga mungkin bisa jadi ada bukan A sama B yang partially larut, tapi B sama C ya. Kalau misalkan B sama C partially larut, ya bisa jadi seperti ini, cuman pasti di C ini ada B-nya, terus di B ini pasti ada C-nya, tapi kadarnya sangat-sangat kecil gitu, bisa. Kemudian ini untuk solid liquid extraction ya, contoh everyday-nya ini persiapan kopi. Nah, kopi itu kan dia padatan ya, supaya memperoleh rasa kopi yang biasa dinikmati. Nah, itu kan rasanya harus diekstrak dulu dari padatan kopinya ya. Nah, itu ini skemanya. Jadi sebelum ekstraksi ini ada padatan yang mengandung suatu zat di dalamnya. Kemudian ini yang biru-biru nomor 1 ini adalah pelarutnya gitu. Nah, nanti entah dengan bantuan pengaduk atau dengan bantuan yang lain untuk memberikan intensitas kontak yang lebih untuk memberikan kontak yang lebih intens antara pelarut dengan padatan, sehingga nanti pelarutnya akan membawa istilahnya zat yang merah-merah ini keluar dari solid seperti itu. Oke. Nah, liquid extraction ya. Jadi proses ini itu bisa jadi alternatif pengganti dari proses pemisahan distilasi, karena dia sama-sama memisahkan
campuran yang homogen ya. Bedanya kalau distilasi dia bermain dengan suhu ya, kemudian kalau ini si ekstraksi liquid-liquid ini kita salah satu faktor yang penting adalah pemilihan solvennya. Nah, ini dia yaitu umpan yang merupakan campuran yang homogen itu dikontakkan dengan suatu solvent ya, yang akan membawa suatu komponen. Jadi solventnya itu harus selektif gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Immiscible or nearly immiscible liquid. Jadi nanti kan pada pada produk akhir tadi kan sesuai ilustrasi ada 2 layer. Nah, itu berarti dia immiscible. Tapi bisa juga yang tadi saya sebutkan nearly immiscible, bisa jadi 2 layer ini juga sedikit saling larut gitu loh. Jadi pasti di 2 layer ini mungkin bisa jadi itu ada ketiga komponennya itu ada, cuman pasti salah satunya itu sangat kecil fraksinya gitu ya. Nah, istilah yang penting pada proses ini adalah ekstrak sama raffinat. Jadi ekstrak ini adalah suatu fase yang kaya akan solvent. Nah, kalau yang raffinat ini adalah layer yang kaya akan diluent ya, diluent atau carrier. Ya misalkan tadi di ilustrasi ya, fit A dengan C dikontakkan dengan solvent B. Nah, ekstrak ini adalah nanti B dan A sebagai solut, A-nya solut. Nah, raffinat ini adalah sisanya, berarti dominan C-nya ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, jadi ini penting pada riset sama chemical analysis ya. Bisa dibaca di sini. Biasanya digunakan pada industri pertambangan ya. Kemudian bisa untuk downstream recovery pada produk fermentasi. Nah, kemudian ini contoh sistemnya ya. Jadi misalkan di sini adalah solut acetic acid, carriernya water. Jadi acetic acid sama water ini dia larut sempurna, homogen ya, homogen. Nah, kemudian larutan homogen yang mengandung 2 komponen ini dikontakkan dengan etil asetat gitu. Sehingga nanti harapannya etil asetat ini akan melarutkan acetic acid. Nah, contoh kedua mirip ya, acetic acid dan water, solventnya adalah isopropil asetat, sehingga nanti isopropil asetat diharapkan akan mengambil atau melarutkan acetic acidnya dari water, sehingga nanti waternya akan lebih murni, lebih sedikit mengandung acetic acid. Nah, ini equipment, alat-alat untuk proses ekstraksi. Nah, ini ada macam-macam ya alatnya, ada mixer settlers, continuous counterflow contactors, ada continuous counterflow contactors dengan mechanical agitation, sama ada centrifugal extraction. Dan di sini dilengkapi keuntungan dan kerugian masing-masing alat. Nah, di buku Genkoplis juga ada, ketika Mbak Mas mencoba membuka bukunya, silakan kalian feel free to read ya, membaca. Di situ ada prinsip kerja dari beberapa alat ekstraksi ya, salah satunya ada mixer settler, di situ ada ya. Nah, ini ada mixer settler, ada pack and spray extraction tower. Nah, itu silakan dibaca. Jadi bermacam-macam. Nah, di sini kolom. Nah, maksimum
ukuran dan diameter kolom liquid ekstraksi. Nah, kalau misalkan tipenya Lurgi, dia biasanya maksimum liquid ya, maksimum liquid yang bisa diakomodasi adalah 30 meter kubik per meter square per meter square jam ya. Kemudian maksimum diameter kolomnya untuk Lurgi Tower adalah 8 meter. Nah, ini berbagai macam jenis tipe kolomnya. Kolom liquid ekstraksi. Ya. Nah, ini adalah general design consideration. Jadi kira-kira faktor apa sih yang harus kita perhatikan untuk mendesain proses liquid ekstraksi ini. Nah, ini adalah faktor umumnya ya. Seperti berapa flow rate, heatnya, komposisinya, suhunya, gitu kan, dan juga tekanannya, gitu. Kemudian mereka setiap komponen ini punya interfacial tension berapa, gitu. Jangan sampai misalkan interfacial tensionnya terlalu kecil, Pak. Kalau terlalu kecil berarti nanti akan susah terbentuk 2 layer gitu loh, karena dia pasti akan saling campur semuanya. Nah, kemudian pemilihan solvent yang tepat, jumlah stage. Nah, nanti kita akan menghitung jumlah stage ya. Kemudian tipe ekstraktor. Nah, kemudian berapa waktu tinggalnya supaya tidak terdegradasi. Nah, karena kita seperti kita sebutkan sebelumnya bahwa liquid extraction ini common dilakukan untuk bahan-bahan organik, jadi sangat-sangat sensitif terhadap entah itu suhu, entah itu mungkin waktu tinggal gitu. Jadi memang harus dipertimbangkan gitu. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah cost-nya dan berapa daya yang dibutuhkan. Nah, ini adalah pertimbangan untuk memilih solvent ya. Otomatis dia harus selektif gitu, selektif terhadap zat terlarut yang akan dia ambil gitu. Kemudian kalau bisa dia tidak toksik gitu kan, low viscosity ya, supaya dia mudah untuk berkontak gitu loh. Kalau misalkan dia viskositasnya tinggi, dia kan kental, jadi agak susah gitu loh. Pasti bisa membayangkan ya. Nah, agak susah untuk bercampur dan mengambil zat terlarutnya gitu. Nah, ini ya flowchartnya ya, misal bagaimana kita memilih ekstraktor gitu kan. Nah, misalkan dia volumenya kecil, ya tidak gitu kan. Kalau volumenya kecil, oke, berarti bisa pakai centrifugal ekstraktor gitu kan. Kalau dia volumenya besar, kemudian apakah dia ada terbentuk emulsi gitu kan. Nah, silakan disesuaikan dengan sistem yang nanti akan didesain seperti apa. Nah, contohnya ini ya, dia ada emulsi, tidak, kemudian jumlah stage-nya dia kecil, iya gitu kan. Kemudian apakah dia kolomnya tinggi gitu kan, iya. Nah, kalau kolomnya tinggi, berarti dia biasanya pakai all column types yang tadi ya, yang kayak Lurgi, kemudian apalagi nih, all column types. Nah, Lurgi, Pullspec, nah ini untuk column type gitu. Nah, misalkan dia tidak tinggi kolomnya, berarti bisa pakai mixer settler, centrifugal extraction gitu. Jadi tabel ini dan ini itu adalah sama-sama alat liquid extraction. Bedanya kalau yang ini adalah tipe kolom, jadi dia yang membutuhkan unit yang tinggi. Biasanya kenapa? Masih ingat kemarin kalau kita belajar
absorpsi, belajar cooling tower, suatu kolom yang tinggi, berarti dia pemisahannya lebih susah biasanya, sehingga dia butuh waktu kontak yang lama gitu dan intens, sehingga dia butuh tipe kolom gitu. Kalau misalkan dia lebih mudah pemisahannya, dia nggak perlu kolom yang tinggi, jadi bisa pakai mixer settler, bisa pakai centrifugal extraction gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini adalah dua hal yang sama-sama alat gitu, bedanya dia bentuk kolom, kalau dia lebih pendek, nah gitulah. Nah ini basic konsepnya ya. Oke, liquid ekstraksi yang paling sederhana itu tadi ya, minimal dia terdiri dari 3 komponen ya. Kemudian larutan yang akan diekstrak itu disebut feed ya, larutan umpan lah ya, yang tadi saya ajak di awal. Kemudian liquid yang akan diumpankan itu nanti dikontakkan dengan solvent. Kemudian nah ini tadi ya, feed itu ada 2 jenis, ada zat terlarut dan zat carrier atau diluent. Nah ya, kemudian solvent adalah suatu larutan murni yang nanti akan mengambil solut ya. Jangan bingung ABC-nya ya, jangan bingung ABC, ini hanya notasi, hanya untuk mempermudah, tidak saklek ABC-nya ya. Tapi yang harus Mbak Mas ingat adalah kedudukannya, kedudukan ya, maksudnya perannya gitu, perannya. Jadi ada 3 jenis peran, ada 3 peran di sini di liquid ekstraksi ini, yaitu peran zat terlarut atau solut, peran carrier atau diluent yang awalnya larut sempurna dengan solut pada larutan feed. Kemudian adalah peran ketiga, yaitu solvent atau pelarut yang nanti akan mengambil terlarut dari carrier. Kemudian ini selama kontak terjadi transfer massa zat terlarut dari feed menuju solvent gitu. Bisa jadi hanya proses ini saja yang terjadi, berarti kayak absorpsi ya, tapi absorpsi itu dari gas ke liquid, kalau di liquid gitu. Bisa jadi seperti ini saja, bisa jadi ada juga transfer carriernya ke solventnya, tapi tidak banyak, jadi little miscible gitu kan. Oke. Kemudian solvent yang memiliki terkandung solut di dalamnya itu akan terpisah dari carrier. Bisa jadi 2 layer seperti produk yang diilustrasi di slide awal. Kemudian, nah seperti slide awal tadi ya, saya ulangi lagi ini ya, produk yang mengandung solvent yang banyak ya, kaya solvent itu disebut ekstrak, dan kalau yang kaya carrier atau jumlah solut yang lebih sedikit itu namanya raffinat ya. Nah ini ya, untuk operasinya mana yang produk yang diinginkan gitu kan, itu tergantung gitu loh. Bisa jadi produk yang diinginkan adalah ekstrak, bisa jadi produk yang diinginkan adalah raffinat karena kita ingin memurnikan raffinat dari solut, itu bisa jadi ya. Nah ini ya, jadi pengulangan kembali ya, ini campuran homogen feed A dan B dikontakkan dengan solvent, kemudian ada pencampuran dan mixing, dan akhirnya nanti diharapkan ada 2 layer antara raffinat dengan antara ekstrak, yang atasnya ekstrak ya, yang bawah adalah raffinat. Oke. Nah, sistemnya. Nah, kita harus ini bukan partially tapi little harusnya. Sebentar.
Oke. Not partially but little. Sedikit ya. Nah. Oke, jadi ada dua sistem, yaitu sistem yang miscible dan little miscible liquid. Nah, miscible ini antara gini aja deh. Oke, jadi gini, sistem ini adalah sistem pada produk akhir. Jadi setelah proses kontak antara solvent dan feed, produk akhirnya kan nggak selalu sih, yang diilustrasikan tadi kan ada dua layer ya produk akhirnya. Nah, yaitu berupa ekstrak dan rafinat. Nah, sistemnya ekstrak rafinat ini bisa jadi little miscible, bisa jadi immiscible. Nah, kalau immiscible berarti dia seperti ekstraksi ideal. Jadi antara rafinat dan juga ekstrak itu memang tidak bercampur gitu. Tetapi kalau little miscible antara ekstrak dengan rafinat itu ada sedikit yang bercampur. Jadi ada ketiga komponen di ekstrak maupun di rafinat. Cuma mungkin salah satu fraksi dari tiga komponen ini akan sangat-sangat kecil gitu. Ya misalkan tadi ya A, B, C gitu kan. Ada A, B, C pada komponen, misalkan A ini adalah solutnya ya. Ini adalah solut, A ini adalah solut, zat terlarut ya. B ini adalah carrier, misalkan C ini adalah solvent pelarut. Nah, pada ekstrak otomatis yang solvent banyak toh fraksinya. Kemudian pasti dia juga membawa solut. Nah, bisa jadi di sini tuh masih bisa jadi di sini itu ada komponen B-nya. Nah, tetapi fraksinya sangat kecil. Begitu pula di rafinat. Di rafinat otomatis mayoritas adalah fraksi komponen B, gitu ya. Pasti ada sisa komponen A karena tidak ada suatu proses yang 100% efisiensinya. Nah, bisa jadi ada komponen C-nya, tetapi fraksinya sangat-sangat kecil. Nah, itu yang maksudnya sistem pertama. Nah, untuk sistem kedua, A dan C memang secara naturalnya tidak saling larut, sehingga di rafinat dan di ekstrak itu hanya ada dua komponen ya. Untuk di ekstrak adalah komponen pelarut dengan terlarut, kalau yang di rafinat adalah komponen carrier dengan sisa pelarut. Nah, sekarang kita akan membahas yang sistem pertama dulu. Nah, karena dimungkinkan di dua layer itu ada 3 komponen, sehingga basicnya kita memakai triangular coordinate equilibrium data ya, diagram 3 fase. Nah, ini pasti sudah pernah belajar ya. Ini hanya refresh saja cara membacanya seperti apa. Jadi ini ada komponen A, B, C ya. Kalau di ujung ini artinya adalah komponen pure A. Nah, berarti membacanya komponen A itu apa? Dari sini ke sini. Karena dia bilang ini corner represent bukan di Ctrl Z. No. Sebentar ya. Nah. Ya ini ya. Tiap corner itu berarti pure. Berarti membacanya komponennya adalah komponen aksis ini adalah aksis untuk komponen A, karena makin ke sini dia makin besar. Nah, makin hanya 1. Berarti ini adalah pure A. Ini pure komponen B, ini pure komponen C gitu kan.
Misalkan ada titik M. Nah, berapa komposisi fraksi di titik ini gitu kan. Oke. Nah, kita coba cek. Nah, dari A dulu. Nah, misalkan ini kalau masih bingung ya, misalkan Mbak Mas menarik garis dari cornernya A ini, tarik garis lurus ya, lurus ke tengah-tengah ini. Nah, kemudian dari garis ini sebagai garis patokan saja. Kemudian Mas Mbak kan bisa melihat di sini ada garis ini ya, vertikal gini ya. Nah, kemudian Mas Mbak tarik garis vertikal. Ini agak diagonal sih. Tarik garis diagonal M ini dari sini. Gini. Tuh, sorry. Nah, bisa terlihat M di sini adalah 0,4 loh. Kenapa, Bu? Kok ke arah sini? Ya jelas karena ini adalah aksis untuk A kan? Kalau saya tariknya ke bawah, saya bacanya di bawah. Salah, karena ini adalah aksis untuk komponen B gitu. Nah, kemudian berarti nilai A, fraksi A pada titik M adalah 0,4. Fraksi B, berapa fraksi B? Berarti ini ya, B. Dari B sini, coba Mbak Mas tarik lurus ke tengah-tengah sini, gitu kan. Kemudian Mbak Mas melihat di sini ada garis diagonal lagi kan. Nah, garis diagonal lagi, kita tarik sini set. Oh, berarti B-nya adalah 0,2. Ya, B-nya 0,2. Kemudian C-nya berapa? Nah, C-nya ini Mbak Mas bisa menentukan dengan cara melihat grafik atau bisa juga dengan perhitungan biasa karena total fraksi A, B, C harus 1. Tadi kan sudah ketahuan ya, A-nya 0,4, B-nya 0,2, berarti C-nya tinggal 1 kurangin ini, jadi 0,4. Atau bisa melihat dari grafik ya. Nah, karena tinggal satu jenis aksis, jadi untuk mempermudah ya, Mbak Mas gambar garis ini ya, tengah-tengah ini ke bawah, lurus ini garisnya, harusnya lurus ya, lurus. Nah, kemudian silakan Mbak Mas tarik garis ini. Nah, ini titik M nya mana? Ini. Oh, ini. Berarti kita tarik dari sini ke sini. Oh, 0,4. Nah, sekarang kalau Mbak Mas bertanya, apa sih fungsinya saya harus menggambar garis dari pojok dulu gitu ya. Ini untuk mempermudah Mbak Mas memilih garis mana sebenarnya aksisnya gitu. Selain kalian memang sudah dibantu dengan tulisan ini ya. Jadi pasti sudah terbantu lah tanpa saya menggambarkan garis tengah-tengah ini. Kalian sudah terbantu. Oh, karena ini mas fractionnya C, berarti pasti membacanya ke arah sini. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada tulisannya, Mbak Mas bisa terbantu dengan menggambar dari pojokan sini gitu. Jadi Mas Mbak bisa menggambar dari pojokan sini, seret. Kira-kira dari garis tengah ini itu garis mana yang berpotongan tegak lurus gitu loh. Nah, kan nggak mungkin ya. Misalkan saya garis untuk C ya, untuk C saya buat garis lurus ke bawah. Berarti kan tengah-tengah garisnya dia harusnya di sini 0,5 ya, karena tengah-tengah pol. Nggak mungkin saya memilihnya garis yang diagonal gini. Dia nggak tegak lurus gitu loh. Sama juga yang tadi, ketika Mbak Mas menggambar garis dari corner A lurus gitu kan, lurus sampai sini harusnya ya, bukan sini ya, karena lurus berarti dia terbagi dua luasan yang sama, jadi saya seperti ini harusnya. Nah, Mas Mbak bisa mencari garis yang tegak lurus gitu loh. Nggak mungkin ketika garis A nya itu
seperti ini, tegak lurusnya yang seperti C yang gini. Nah, kan itu nggak tegak lurus, tapi yang tegak lurus adalah yang seperti ini. Yang mana nanti menunjukkan berapa fraksi hanya gitu. Itu adalah salah satu metode untuk membantu pembacaan diagram 3 fase. Nah, ini adalah diagram 3 fase yang menunjukkan ada 2 fase yang terjadi gitu loh. Nah, ini kan Mbak Mas bisa melihat di sini ada yang warna putih ya, region putih, ada yang region warna kuning. Nah, region warna putih di sini adalah artinya C ini komponen C ini terlarut sempurna. Gitu, terlarut sempurna di A dan di B. Dia hanya satu fase. Nah, kemudian region yang warna kuning ini menunjukkan bahwa terjadi 2 fase gitu loh. Antara C dengan A, B dengan A gitu. Nah, itu. Ya, bisa dibaca di sini ya. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa awalnya dia adalah satu fase dan bisa jadi nanti akan timbul 2 fase gitu. Nah ini ya, liquid C, komponen C, dia terlalu sempurna dengan A dan juga B gitu. Kemudian komponen A itu sedikit larut pada B gitu kan, begitu pula B terhadap A. Kemudian yang warna kuning ini ya, region ini itu adalah menunjukkan ada 2 fase. Berarti ini setelah terjadi setelah atau sebelum terjadi proses ekstraksi gitu loh. Nah, an original mixture of composition M will split into 2 phases A dan B which are on equilibrium. Oke. Kemudian 2 fase ini ketika pada P. Nah, nilai 2 fase. Jadi nilai M ini, komposisi M ini itu akan jadi terpisah jadi 2 fase, fase A dan fase B. Nah, maksudnya apa nih fase A dan fase B? Berarti di fase B ini komponennya itu adalah komponen C dan A. Sementara di fase A ini komponennya adalah fase B dengan C gitu loh. Nah, kemudian pada poin P ini adalah 2 fasenya identikal. Istilahnya ya. 2 fase ini istilahnya mirip. Ya, 2 fasenya ini mirip pada titik P. Nah, antara dia homogen tercampur semua jadi satu fase atau dia 2 fase. Jadi benar-benar 2 fase ini pada masa transisi yang bisa jadi nanti jadi larut sempurna gitu loh. Tapi nggak akan bisa sih, tapi maka dari itu dia istilahnya itu dia identikal gitu loh. Jadi 2 fase dia maksudnya identikal ini adalah 2 fasenya itu terpisah jadi 2 fase tapi dia mirip gitu loh, identikal. Nah, ini adalah latihan. Silakan Mbak Mas mencoba latihan mandiri untuk menentukan fraksi pada titik M, titik E, titik P, titik R. Apakah nilainya sama dengan jawaban di sini gitu. Ini adalah
diagram 3 fase untuk sistem furfural, air, dan etilen glikol. Nah ini ya. Oh sorry, ternyata identikal ini adalah identikal composition. Jadi dua fase yang tidak mungkin saya ralat ya. Maksudnya dua fase identikal ini bukan dia hampir tercampur homogen jadi satu, tidak, tapi dua fase yang memiliki komponen atau komposisi yang sama. Tuh. Nah, sekarang kita akan masuk grafik ya, bagaimana cara menggambar equilibrium data pada koordinat rectangular. Nah, jadi ada dua jenis grafik yang harus kita gunakan di sini, ya, yaitu grafik plot antara YAXA, kemudian grafik plot antara XJXA dan YCYA. Oke, sebelum kalian lebih bingung lagi, gini, saya kasih contoh. Misalkan suatu sistem itu terdiri dari 3 komponen, yaitu asetik asid, water, sama ether, isopropyl ether. Nah, bisa dilihat di appendix Ginkgo-Bliss. Nah, ini adalah datanya. Ini asam asetat, ini air, ini isopropyl ether. Di situ ada tulisannya ya, komposisi rafinat, persen berat, komposisi ekstrak, persen berat. Masih ingat kalau rafinat berarti dia lebih banyak mengandung karier. Kalau ekstrak berarti dia banyak mengandung solvent. Berdasarkan sistem yang ada di slide tabel awal, pada sistem asam asetat air dengan IPE, yang jadi solvent adalah IPE. Ini solvent. Kemudian karier adalah air, solutnya adalah asam asetat. Nah, ketika pada rafinat, kalau kita ngomong rafinat, itu notasinya adalah X. Kalau kita ngomong ekstrak, notasinya adalah Y. Ya, ini tolong diingat. Kalau X berarti notasinya untuk rafinat, Y itu untuk ekstrak. Nah, asam asetat notasinya adalah A. Carrier B. Kemudian solvent adalah C. Ya. Berarti ini A, air itu B, carrier, IPE adalah solvent, dia C. Nah, jadi yang dimaksud adalah XA adalah nilai asam asetat ketika komposisi rafinat, itu XA. YA berarti asam asetat ketika dia komposisi di ekstrak. Nah, jadi kalian plotkan titik. Jadi kalian plotkan ya. Ini. Ini. Nah, jadi kalian plotkan 0 dengan 0 gitu kan. Nilai ini dengan nilai ini. Tapi jangan lupa ya, ini masih dalam persen. Berarti yang diplotkan adalah 0,69 dibagi 100. Jadi titiknya adalah plot antara 0,0069 dengan 0,0018. Karena di sini masih dalam persen ya. Nah, gitu. Ini adalah untuk menggambar equilibrium yang warna hijau. Nah, setelah itu Mas Mbak menggambar garis 45 derajat. Ya, ingat ya, 45 derajat. Jadi kalau Mbak Mas bingung 45 ini nggak yakin dia gambarnya gimana, yaudah kalian bikin titik aja antara 0,2 sama 0,2, 0,4 sama 0,4, 0,5 sama 0,5 gitu. Jadi X sama dengan Y. Nah, kemudian titik-titik yang terbentuk kalian hubungan dengan garis. Nah, itu jadi garis 45 derajat. Oke, setelah selesai membuat grafik atau kurva pertama,
Mbak Mas silakan membuat grafik atau kurva kedua yang di atasnya ini. Nah, di situ ditulis antara XA dan XC, YA dengan YC. Nah, jadi yang warna orange ini, garis yang warna orange ini, itu adalah plot antara XA, nilai ini, ini, diplotkan dengan nilai XC, berarti dengan IPE yang ini. Nah, diplotkan jadilah garis warna oranye. Kemudian, nah di sini ada tulisannya YA dan YC. Nah, berarti kita plotkan YA asam asetat yang ini dengan IPE yang ini YC. Jadilah garis warna biru. Nah, dua garis ini bukan nama film ya. Dua garis ini warna biru dan warna orange ini digabungkan. Ini gabungan biasa aja, misalnya pakai nggak ada koordinat, nggak ada apa, cuma digabungkan aja pakai garis lengkung gitu. Nah, jadilah garis equilibrium yang seperti ini. Nah, ini adalah region satu fase yang di dalam garis lengkung ini adalah region 2 fase. Nah, garis biru ini adalah extract layer karena dia dari YAYC ya. YAYC berarti extract ya. Nah, kemudian yang orange ini adalah raffinate layer. Gitu. Nah, karena ini hanya plot antara solute dan solvent, bagaimana kita tahu fraksi dari carrier? Nah, tinggal menggunakan rumus total fraksi ini, karena nilai fraksi entah itu di raffinate, entah itu di ekstrak, totalnya harus 1. Jadi tinggal memasukkan nilai XAXC atau YAYC sehingga ketemu nilai XB atau ketemu nilai YB. Nah, ini equilibrium lainnya itu. Oke. Nanti ini G apa, H apa, I apa? Oke, nanti akan kita bahas. Nah, contoh soalnya di 1251 ya. Suatu campuran yang memiliki massa 100 kg itu mengandung 30 kg IPE, isopropyl ether, mengandung 10 kg asam asetat dan sisanya air, yaitu 60 kg. Nah, campuran ini mengalami kesetimbangan dan pada saat kesetimbangan tersebut mereka akan terpisah jadi 2 fase. Nah, berapa komposisi dari 2 fase ini, masing-masing komposisinya berapa gitu. Nah, jadi step pertama kalian harus membuat grafik equilibrium yang ini dulu. Kemudian garis 45 derajat. Kemudian baru garis equilibrium yang lengkung dulu. Catatan ya, interval antara grafik ini dan grafik ini harus sama intervalnya. Ya. Itu sangat-sangat membantu karena kalau tidak pasti akan susah gambarnya, nggak dapat nilainya. Jadi misalkan ini intervalnya 0,1 gitu, satu kotak 0,1, jadi ini juga satu kotak 0,1 juga gitu loh. Ini pun juga misalkan ini 0,2, ini satu kotak juga 0,2 juga gitu loh. Jadi harus interval antara grafik atas sama bawah itu harus sama. Ya. Oke, kita sudah dapat semua grafik equilibrium. Nah, setelah itu apa? Kita memplotkan titik H. Nah, plotkan dulu titik H-nya ini. Dengan cara apa ini? Memplotkan XC dengan XA. Nah, XC-nya berapa? 0,3 kan 30 per 100 toh. Nah, ya, 0,3 fraksi C. 0,3 fraksi C. Kemudian fraksi A-nya yaitu asetik asid itu 0,1. Nah, plotkanlah jadilah H ini, nilai H. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan garis
GI ini. Nah, Mbak Mas harus trial dan error. Tapi tidak usah terlalu panik karena trial errornya itu ada limitnya, yaitu Mbak Mas harus membuat garis yang dia tidak boleh keluar dari equilibrium ini dan equilibrium ini. Jadi misalkan ini kan garisnya kan ini bantuannya hanya satu titik ya, bantuannya hanya titik H saja. Nah misalkan kalian membuat garis, saya buat garis di sini aja deh, miringnya segini miringnya, misalkan segini miringnya ini. Saya kasih warna lain ya biar nggak bingung. Oke, saya buat garis kayak gini deh, seret gini misalkan. Apakah boleh? Tidak. Karena apa? Karena memang benar di sini dia memotong equilibrium, tapi di atas dia tidak memotong equilibrium, tapi dia memotong aksis. Nah ini tidak boleh ya, saya hapus, tidak boleh seperti ini. Nah sehingga garis yang di trial itu harus memotong atas bawah dengan equilibrium yang lengkung ini. Oke, sekarang gini, bagaimana kalau seperti ini Bu? Seret ini, misalkan, aduh jeleknya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Dari sini ke sini misalkan. Aduh ya Rob. Dari sini ke sini gitu misalkan. Ini ya, misalkan. Ini kan dua-duanya juga memotong garis equilibrium Bu. Nah, ini masih tahap pertama kan. Tahap kedua adalah setelah kalian trial garis ya. Ini kan memotong titik memotong garis rafinat dan ini memotong garis ekstrak tuh. Nah, nilai garis rafinat ini kalian tarik lurus ya, lurus ke bawah, lurus ini sampai memotong ini equilibrium yang hijau. Sementara garis yang G, bukan yang G, jangan ngomong G dulu, garis yang memotong garis ekstrak, titik yang memotong garis ekstrak, kalian tarik lurus ke bawah, lurus ke bawah ya, lurus ke bawah sampai memotong yang 45 derajat. Nah, titik ini dengan ini itu harus lurus, harus bertemu. Nah, kalau seperti ini kan dia nggak ketemu karena salah satu titik dia terlalu ke bawah. Nah, ini nggak ketemu, ini ke sini nggak ketemu gitu. Jadi tidak mungkin juga kalian menggambar trial seperti ini gitu loh. Gitu. Jadi mau nggak mau trial kalian terbatas miring, sedikit miring ke arah sini. Nah, misalkan ini ya, ini kalian trial garis titik-titik biru ini misalkan, kalian trial, jangan dulu dikasih nama G sama E, trial aja dulu, trial dulu, nemu garis ini biru, ini garis biru yang putus-putus ini. Nah kemudian titik yang memotong rafinat kalian tarik ke bawah lurus sampai memotong equilibrium hijau. Jadi ingat ya, titik rafinat memotong yang hijau, yang lengkung. Titik ekstrak memotong yang 45 derajat. Nah, kalau ini kan jadi ketemu. Jadinya ini ketemu. Nah, barulah kalau sudah pas seperti ini, baru dikasih nama, yang rafinat namanya titik I, yang ekstrak namanya titik G. Nah, baru bisa kita lihat di sini komposisinya gitu kan. Berarti untuk komposisi komposisi ekstrak gitu kan, berarti kan di atas ya. Ekstrak berarti dia notasinya selalu Y. Berarti untuk komposisi ekstrak nilai YA-nya
berapa yang di bawah? Sekitar 0,05 gitu. Dan YC-nya tarik ke sebelah kiri sekitar 0,93. Nah, ini adalah komposisi ekstrak. Komposisi rafinat, nah berarti XA-nya sekitar 0,12 ya. XC-nya juga dari sini tarik ke kiri, XC-nya sekitar 0,03. Nah, karena tadi saya sebutkan untuk nilai YB dan XB tinggal memakai selisih antara 1 dikurangin untuk YB berarti dikurangin YA dan YC gitu. Untuk XB berarti 1 dikurangin XA dan XC. Selesai, jadi ketemu jadi ketemu berapa komposisi semua komponen di dua fase. Nah, kan entah itu, jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi setelah dia terpisah produknya dua fase, ternyata masih ada ketiga komponen. Cuma ada komponen yang sangat-sangat kecil, jadi exchange-nya kecil sekali di komponen rafinat, di komponen ekstrak nilai YB atau kariernya yang sangat kecil. Nah, ini adalah contoh lain sistem 3 fase gitu kan. Ini tipe 1 ya untuk immiscible pair, ini tipe 2 untuk 2 immiscible pair. Nah, sekarang kita masuk ke single stage equilibrium extraction. Jadi ada suatu feed ya, L ini adalah feed ya, feed yang dikontakkan dengan solvent. Kemudian dia keduanya dikontakkan, kemudian keluar berupa suatu campuran antara L dan V ya, jadi V dan L sama dengan M campuran. Nah, kemudian ini adalah neraca massa komponen A, kemudian ini adalah neraca massa komponen C. Nah, jadi VYA plus LXA hasilnya campuran MXAM. Kalau ini berarti hasilnya adalah campuran MXCM. Nah, ini adalah neraca massa total, ini neraca massa komponen A ya. Dua-duanya pakai eliminasi menghasilkan L per V sama dengan ini. Nah, hasil eliminasi antara neraca massa komponen A dengan neraca massa total itu hasilnya ini. Nah, sementara eliminasi antara neraca massa total dengan neraca massa komponen C hasilnya adalah ini. Ya, sama ya, L per V, cuma bedanya ini YA, ini YC. Jadi beda komponennya saja gitu. Nah, kemudian dua persamaan ini dikombinasikan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, dan dari sini kita bisa tahu ada lever arms rule. Nah, jadi selain memakai perhitungan, kita juga memakai grafik. Untuk L per V, selain memakai perhitungan ini, bisa memakai gambar di grafik sini, tinggal perbandingan garis biasa, yaitu untuk L per V berarti V panjang garis VM dibagi panjang garis ML atau LM. Nah, kemudian untuk perbandingan L dengan M, berarti tinggal perbandingan panjang garis VM dengan panjang garis LV. Nah, ini dipakai
perbandingan garis biasa. Lever arms rule. Ingat ini garisnya miring ya, jadi perhitungannya juga jangan disamakan dengan mengukur garis lurus, beda. Nah, ini adalah contoh soalnya suatu komposisi dua layer pada example 1251 itu isinya adalah isi pada extract layer itu berupa komponen A, B, C dengan nilai sekian, dan komposisi untuk rafinat atau komponen rafinat itu adalah X, A, X, B, X, C sekian gitu kan. Nah, original misternya adalah 100 kg dengan nilai campuran XAM dan 0,1. Hitung berapa jumlah V sama L-nya. Nah, memakai neraca massa total, kemudian komponen, ini komponen 0,05 ini kita komponen apa? V berarti Y yang 0,05 berarti ini neraca massa total dengan neraca massa komponen A ya, dieliminasi menghasilkan nilai L sekian, V sekian. Nah, ini perhitungan biasa, neraca massa biasa tanpa perlu gambar. Kemudian kalau menggunakan cara kedua, menggunakan lever arm rule, karena pada cara ini dia pakai perbandingan garis, jadi Mbak Mas harus menggambar dulu. Nah, menggambar seperti tadi stepnya, sehingga didapatkan nilai garis GI melalui titik H. Nah, lever arm rule berarti L per M sama dengan L dikali 100 sama dengan F-nya kan ketahuan ya, M ini berarti kan campurannya. Tadi ada di soal ya, 100 gitu kan, jumlah awalnya 100 ya. Jadi M itu bukan jumlah awal sih, tapi jumlah keseluruhan rafinat sama ekstrak atau solvent dengan feed. Jadi L per M sama dengan perbandingan panjang garis H G dengan garis G I, karena M adalah total. Karena M adalah total berarti kita harus memakai garis total G ke I gitu. Nah, sehingga didapatkan 22,9 per 3,31, jadi ketahuan nilai L-nya sekian gitu. Nah, gimana sih cara hitung garisnya? Nah, saya tadi bilang jangan langsung dihitung seperti garis lurus, anggap ini segitiga gitu, kan bisa ketahuan pakai rumus Pythagoras sisi miringnya berapa, karena pasti sisi depan sama samping bisa diketahui dari kotak-kotaknya milimeter blok. Nah, tinggal kalian pakai rumus Pythagoras harus tahu berapa panjang sisi miringnya gitu. Nah, kalau tadi single stage equilibrium saja, sekarang single stage equilibrium dengan proses counter current. Tadi kan solvent dan feed masuknya bersamaan dan itu co-current. Nah, kalau yang ini dia counter current, jadi feed masuk lewat sini dan solvent dari arah yang berlawanan gitu. Nah, neraca massa totalnya ini ya, input sama dengan output sama dengan M. Nah, maksudnya M ini total ya, jadi apa yang masuk itu selalu sama dengan apa yang keluar. Nah, nilai sama ini tuh adalah nilai M itu. Karena tidak diantar uap kan nggak ada yang berubah fase, jadi ya apa yang masuk sama dengan jumlahnya sama dengan yang keluar gitu loh. Jadi misalkan
solvennya 50, fitnya 50, keluarnya juga totalnya 50, meskipun mungkin bisa jadi nilainya nggak 50-50, mungkin ada yang 30-40 atau ada yang 30-70 atau 40-60, tapi totalnya tetap 100 gitu loh. Apa yang masuk total sama dengan total keluar, jadi itulah nilai M. Maksudnya M itu ya, kalau Mbak Mes masih bingung M itu apa. Kemudian raca massa komponen A dan kayak seperti ini, kemudian raca massa komponen C adalah seperti ini gitu kan. Nah, nilai L0 dan V0 itu diketahui, itu selalu diketahui di soal. Kemudian nanti yang akan dihitung tuh biasanya nilai M, XAM, SCM. Jadi kita tahu nilai XAM, SCM dulu, baru nanti bisa menghitung berapa M-nya. Atau kebalikannya, kita tahu nilai M-nya dulu, bisa tahu nanti berapa XAM sama SCM. Oh, maaf, saya salah. Yang benar adalah kita tahu nilai M dulu pakai grafik, nanti tahu nilai XAM sama SCM. Nah, dari sini nanti bisa tahu berapa jumlah solvent mula-mula gitu. Nah, ini ya, M dapat dari mana? Tadi kan saya bilang M itu tahu terlebih dahulu, dapat dari plot antara L0 dengan V2. Nah, ini kan L0 V2 digabungkan, dapatlah nilai M gitu. Nah, nilai dari nilai M ini nanti bisa tahu berapa titik L1 sama V1. Nah, ini step secara umum ya, step detailnya nanti ada supaya tidak bingung. Nah, campuran mengandung 400 kg asetik asid, air, yaitu campuran fit ya, akan diekstrak dengan isopropyl ether dengan massa juga sama 400 kg. Hitung komposisi asam dan rafinat. Seperti ini diagram bloknya. Nah, dapat neraca massa total 800 berarti ya, karena yang masuk 400 feed, 400 solvent, total berarti 800. Neraca massa komponen A, nah ketemu nilai XAM 0,175, ketemu nilai ini untuk SAM berdasarkan neraca massa komponen A, berdasarkan neraca massa komponen C, ketemu nilai XCM. Nah, nilai XAM dan SCM ini digunakan untuk memplot titik M. Nah, ini kebalikannya ya, memplot titik M. Nah, memplot titik M, kemudian karena L1 karena L0 tahu dan V1 tahu, M juga tahu dari nilai XCM sama XAM, tinggal ditarik garis red. Nah, kemudian kita dari nilai M ini kita kan bisa tahu nilai V1 sama L1. Bagaimana caranya kita menentukan V1 sama L1? Dengan cara trial error seperti garis GI yang di awal tadi. Nah, jadi tentang trial error seperti itu supaya dapat pertemuan garis seperti ini. Nah, setelah itu nanti bisa tahu pada V1 ini berapa komposisi Y A Y C, tahu dari grafik. Kemudian L1 tahu nilai XA XC gitu. Nah, nilai YA, YC, SA, SC ini dimasukkan ke neraca massa komponen. Supaya apa? Supaya kita tahu berapa nilai L1 dan nilai V1 gitu.
Nah, persen recovery sama dengan 0,115 dikalikan 457. Ini per 0,35 dikalikan 400. Jadi 400 ini adalah jumlah solvent murni awal yang dia masuk. Nah, kan beda kan, solvent murninya 400 keluarnya, tapi ketika ekstrak 400 ketika masuk, ketika dia keluar sebagai ekstrak dia 457. Masa dia bertambah karena dia ketambahan solut. Nah, meskipun dia bertambah, tapi nilai M-nya ini pasti tetap, karena disitu pasti rafinat berkurang, nggak 400, karena ada solut yang terbawa sama solvent gitu. Nah, ini cara kedua untuk menggunakan level rule ya. Oh ya, saya tadi lupa belum menjelaskan nilai YBXB ya, tinggal 1 dikurangi YAYC, 1 dikurangi SASC. Itu cara pertama. Cara keduanya pakai level rule. Jadi tidak perlu memakai rumus ini, tapi cara awal sampai dapat grafik itu sama, sampai dapat data itu caranya sama, cuma bedanya kalau yang ini pakai persamaan raja massa komponen, kalau yang ini diganti dengan persamaan perbandingan garis biasa. Nah, ini untuk multistage counter current ya. Multistage counter current ini fitnya masuk dikotakkan dengan solvent gitu kan, raja massa overall dengan ini raja massa overall, kemudian ini raja massa komponen C gitu kan, dikombinasikan pakai seperti sebelumnya tadi, sehingga mendapatkan rumus XCM rumus fraksi C pada campuran total. Nah, dengan step yang sama, kombinasi antara raja massa total dengan raja massa komponen A menghasilkan nilai XAM. Ini rumusnya ya, itu rumusnya. Nah, jadi untuk single stage ini Mbak Emas pertama pastikan nilai ini diketahui ya, LO karena dia fit, dan fraksi pada solvent itu diketahui, dan biasanya nilai SAN ini di set. Jadi kita itu ingin produknya itu berapa fraksi solut. Nah, ini pasti sudah di set. Ini adalah produk, kita ingin solut itu berapa sisanya di rafinat. Nah, ini SAN, ini adalah fraksi sisa solut di rafinat SAN. Nah, jadi kita plotkan dulu nilai L0, plotkan dulu nilai Vn plus 1, dan plotkan Vn plus 1 plus LO ditarik garis gitu kan. Nah, nanti tahu nilai M. Nah, kemudian nanti L, N, M plus 1 itu ada di satu garis, kemudian Ln dan V1 harus ada di garis ini. Nah, mungkin ini abstrak sekali, nanti kita akan membahas bagaimana step teknisnya menggambar gitu. Oke.
Oke, kita coba di example 271 ya. Jadi sini ada pure solvent IPA dengan massa 600 kg per jam. Laju alir 600 kg per jam itu digunakan untuk mengekstrak feed yang memiliki laju alir 200 kg per jam yang mengandung 30% acetic acid dengan takaran multistage extraction. Keluaran yang diinginkan itu adalah 4% acetic acid. Nah, berarti keluaran yang diinginkan ini berarti XAN ya. Berarti sisa solut yang masih ada di rafinat. Nah, hitung komposisi dan jumlah solvent yang masuk dan berapa jumlah rafinat yang keluar. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah yang paling gampang, yaitu kita menggambar equilibrium state dulu. Gambar dulu equilibrium state-nya. Kemudian kita mencari nilai titik M. Tadi kan titik M itu didapat dari L0 feed ya, fraksi pada feed dan fraksi pada solvent. Nah, tapi kita nggak tahu M sebelah mana karena kan itu garisnya panjang ya. Nah, titik M ini koordinat dari XAM sama XCM. Nah, dari situ tahu berapa nilai XAM, berapa nilai XCM, kita plotkan, jadilah dia titik M. Nah, karena titik LN juga sudah diketahui di soal, tinggal Mbak Mas menghubungkan titik L, N, dan titik M dan ditarik lebih ke atas hingga memotong equilibrium line. Nah, garis perpotongan ini itu namanya V1 gitu, namanya V1. Nah, dari V1 ini dapat diketahui berapa nilai YA1, XA1 dan berapa nilai XCM gitu. Itu semua didapat dari nilai grafik ya, dari nilai grafik. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke neraca massa total dan neraca massa komponen, sehingga nanti diketahui berapa nilai solvent yang masuk atau V1 dan berapa jumlah rafinat yang keluar atau nilai LN ya. Oke. Nah, tadi nilai XCN-nya sebentar. Nah, tahap selanjutnya adalah setelah kita menemukan titik M dan bisa tahu nilai V1, kita menghitung jumlah stage.
Jadi neraca massa total pada stage pertama ini yang diberi boundary merah adalah input sama dengan output. L0 plus V2 sama dengan V1 ditambah L1. Nah, persamaan ini ditata ulang sehingga diperoleh L0 kurangin V1 sama dengan L1 kurangin V2 sama dengan delta. Nah, delta ini maksudnya adalah, intinya adalah delta ini selisih antara ekstrak sama raffinat di tiap stage. Nah, asumsinya adalah nilai delta ini konstan di semua stage. Gitu. Jadi, misalkan dia masuk 500 gitu. Masuk juga 500 sama-sama 500. Nah, nanti ketika setiap ketemu atau setiap berkontak gitu, selisih antara V sama L ini selalu sama gitu ya. Kalau 500 kan berarti 0 ya, berarti nggak ada selisihnya, berarti nilainya selalu sama. Misalkan dia masuknya 300, ini masuknya 200 misalkan, kan selisihnya 100. Nah, nanti di tiap stage itu sama juga selisihnya 100, tapi entah yang satu 200, yang satu 100, entah yang satunya 150 atau satunya 50. Nah, itu berbeda, tetapi selisihnya tetap dijaga konstan 100. Nah, itu namanya delta, selisih antara raffinat masuk sama ekstrak yang masuk, ataupun raffinat keluar dengan ekstrak yang keluar masuk ya. itu namanya delta. Jadi dianggap dia konstan di tiap stage gitu. Nah, ini adalah neraca massa komponen untuk ABC-nya. Nah, persamaan ini dikombinasikan dengan persamaan neraca komponen ini ya, menghasilkan X delta gitu. Ini rumus X delta. Nah, apa X delta ini gitu. X delta ini merupakan koordinat untuk memplotkan titik delta. Jadi titik delta itu bisa digambar dengan dua cara, yaitu memplotkan dengan X delta dan Y delta. X delta ini bisa XA delta, bisa XC delta ya gitu. Jadi misalkan kalau mau XA delta gitu, XA delta berarti nilai ininya adalah nilai XA gitu. Kalau XC delta berarti nilai komponennya adalah nilai komponen C gitu. Nah, jadi untuk memplotkan titik delta itu ada dua cara. Pertama, memplotkan dengan titik XA delta dan XC delta. Rumusnya seperti ini, cuma diganti notasi aja A sama C. Nah, cara kedua itu dengan cara grafik. Nah, seperti apa cara grafik? Nah, ini stepnya. Nah, saya jelaskan secara perlahan ya. Jadi, kita cara step-stepnya adalah dari awal ya. Saya rangkum dari awal, dari nilai M tadi sampai sampai dia dapat stage ya. Jadi pertama, kalian tetap harus membuat dua jenis grafik equilibrium. Grafik equilibrium yang bawah yang lengkung sama 45 derajat dan grafik yang lengkung seperti ini. Tetap kalian menggambar dua grafik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian plotkan data-data yang diketahui, yaitu fraksi pada saat fit atau L0. Ini kebanyakan pasti dia fraksinya titiknya menyentuh aksis, tidak menyentuh garis kesetimbangan, karena ketika itu
ketika fitnya masuk, dia kan masih satu fasa, bukan dua fasa gitu. Jadi dia pasti L0 itu harusnya dia memotong sumbu eksis X ini ya. Kemudian setelah itu apa namanya, kalian memplotkan apa namanya titik yang diketahui, yaitu Vn plus 1 atau nilai fraksi pada solvent. Kemudian apa namanya, nilai Ln gitu, Ln. Nah tadi kan back. Nah ini pasti kalian bingung, kenapa kok ada XCN ini. Nah jadi gini, kan diketahui nilai XAN 4%. Nah ini adalah apa, desired exit acetic acid. Jadi apa namanya, diinginkan sisa acetic acid itu 4% di raffinat. Kalau misalkan dia di raffinat, berarti kan dia sudah mengalami kesetimbangan. Berarti dia pasti sudah sudah ada di titik sini, tapi tidak di titik sini gitu loh. Karena kalau fit kan dia masih homogen ya antara dua komponen. Dia pasti memotong aksis sini fraksinya untuk fit maupun untuk solvent. Jika solventnya itu dia murni, pasti dia memotong aksis Y gitu, tanpa memotong sumbu yang equilibrium. Nah kalau Ln berarti kan logikanya dia sudah mengalami kesetimbangan. Nah berarti pasti dia sudah dua fase, sehingga hanya diketahui XAN saja kita bisa memplotkan dia di titik lengkung ini 0,04 kan, 0,04 XAN. Berarti plotkan di sini 0,04 XAN. Nah titik ini kan kalau ke bawah kan 0,04 XAN. Nah kalian tarik ke kiri. Nah kalian tarik ke kiri, nanti itulah nilai XCN ini gitu. Sementara nilai YAI sama XAI itu dapat dari nilai titik ini, dari V1 ini. Dari V1 ini tarik ke kiri itu YAI, tarik ke bawah itu XAI gitu. Kalau XCN tinggal tarik ke kiri gitu ya. Oke, masih ini ya, belum soal-soalnya. Oke, jadi saya ulang lagi, buat dulu grafik kesetimbangan yang bagian bawah sama yang ini gitu. Setelah itu plotkan fraksi-fraksi yang sudah ada, yang sudah diketahui. Nah ini yaitu Vn plus 1, Ln sama L0 dulu ya, kan V1 masih belum tahu. Nah kemudian setelah tiga titik itu kalian bisa mencari titik M gitu, titik M dengan cara mencari dulu nilai XCM sama XAM. Nah setelah tahu titik M nya berapa, nanti kalian hubungkan nilai Ln dengan M, tarik lurus hingga memotong equilibrium atas, jadilah dia V1 ya, jadilah dia V1. Nah kemudian setelah tahu nilai V1, tarik garis ke atas dari L0 V1 lurus ke atas, kemudian Ln dan Vn plus 1 lurus ke atas, pertemukan dua garis ini. Nah pertemuan dua garis ini itu namanya titik delta ini, operating point itu. Jadi kita mencari delta itu bisa dua cara, bisa dengan kita plotkan langsung memakai X delta A dan X delta C pakai rumus. Jadi tinggal kita plotkan kita plotkan titiknya.
atau pakai cara gambar ini, yaitu kita mempertemukan garis ln Vn plus 1 dengan garis L0 dan V1. Nah, selanjutnya ya, setelah kita menemukan titik delta, hal yang selanjutnya dilakukan adalah kita menggambar stage. Nah, cara menggambar stage-nya ini mirip dengan cara menggambar garis GI, tapi tidak perlu trial error. Nah, jadi kan kita sekarang sudah memperoleh titik L0, titik Ln, Vn plus 1, dapat V1, dapat delta. Berarti gambarnya tuh kalau secara kasarannya sudah seperti ini ya, misalkan. Duh, jeleknya. Nah. Kasarannya kita sudah memiliki gambar seperti ini. Seret. Allahu Akbar. Ya. Nah, misalkan kalian punya garis LN dan garis VN plus 1, ini garis biru ini ya, dipertemukan dengan garis ini, misalkan garis antara L0 dengan titik V1. Nah, ditemukan perpotongan, ini namanya titik delta. Nah, sekarang kalian masih punya garis seperti ini. Nah, next bagaimana kita menggambar stage dari V1, titik V1. Kalian tarik lurus ke bawah ya, hingga menyentuh garis 45 derajat di bawah V1-nya. 45 derajat ke bawah, kemudian kalian tarik ke kanan hingga menyentuh garis yang lengkung, equilibrium lengkung, menyentuh garis lengkung. Nah, perpotongan antara ini garis lengkung dengan garis dari V1 ini itu tarik ke atas lurus gitu sampai memotong titik equilibrium yang biru. Nah, titik equilibrium biru yang inilah itu adalah L1. Nah, kemudian dari L1 tarik garis ke delta. Kemudian tarik garis ke delta, perpotongan antara garis L1 dengan equilibrium yang bagian atas itu namanya V2. Nah, lalu diulangi lagi. Kemudian V2 tarik lurus ke bawah sampai memotong 45 derajat, belok siku-siku sampai memotong equilibrium yang lengkung. Kemudian tinggal tarik lagi ke atas untuk mendapatkan nilai L2. Nah, begitu seterusnya. Sampai batasnya adalah LN. Nah, LN ini batasnya. Gitu. Nah, garis putus-putus ini adalah garis putus-putus. Kalian tinggal menghubungkan L1 dengan V1, L2 dengan V2. Gitu. Tinggal kalian hubungkan, kan sudah ada titiknya toh, tinggal dihubungkan pakai garis putus-putus. Nah, itu caranya menghitung stage. Coba pelan-pelan, silakan mengerjakan example ini pelan-pelan. Nah, dan digambar. Nah, ini
seperti ini gambarnya nanti ya. Jadi kalian buat dulu, cari dulu data-datanya ya, terutama XAM, XCM untuk dapatkan titik M, sehingga nanti dapatkan titik V1 gitu. Jadi plot dulu titik M supaya dapat titik V1, karena V1 itu adalah perpanjangan dari LN dan M, tapi tidak muncul di sini M-nya. L dan ini muncul di sini L sama M. Jadi V1. Nah, dapat V1, kemudian fraksi Ln ditarik ke atas melalui V1, fraksi pada Ln ditarik ke atas melalui Vn+1, ketemulah delta. Nah, kemudian dari V1 lurus gitu kan, dari V1 lurus ke bawah sampai dia memotong 45 derajat, kemudian belok ke sebelah kanan sampai memotong garis lengkung, lurus ke atas sampai dia memotong equilibrium. Nah, ini baru L2. Nah, dari L2 silakan tarik langsung lurus ke delta. Nah, perpotongan antara garis lurus L2 dengan equilibrium ini namanya V2. Gitu. Kemudian dari V2 lurus ke bawah. Kalau udah lurus ke bawah sampai memotong 45 derajat, belok ke kanan sampai memotong garis lengkung, lurus ke atas lagi sampai dia memotong equilibrium lagi. Ini baru ini L1 ya, ini L0 ya, L0 ini L1, baru ini yang L2. Nah, dari L2 nanti tarik lagi ke delta langsung sampai dia batas akhirnya adalah Ln ini. Gitu. Nah, ini menghitung minimum solvent rate. Nah, bedanya apa? Kalau tadi saya bilang di awal-awal ya, nilai M itu bisa diketahui dulu. Bisa jadi nilai M itu diperoleh dari plot. Jadi sebelumnya kan kita dapat nilai M dari plot XAM sama XCM. Nah, untuk sekarang, untuk minimum solvent, nilai M itu biasanya diketahui dari garis, bukan dari plot. Jadi dari garis, nanti malah berapa nilai SCM, SAM itu dapat dari gambar. Kebalikannya, gitu. Ya, jadi gimana? Jadi gini, kalau yang sebelumnya tadi, kita tuh mencari V1, itu harus tahu M-nya dulu. Sekarang kita tahu V1 dulu, baru kita tahu M. Tapi V1 minimum. M-nya pun namanya M minimum. Nah, jadi tetap hal yang pertama harus dilakukan adalah menggambar grafik equilibrium terlebih dahulu. Kemudian menggambar Ln dan Vn plus 1. Kemudian L0. Nah, kalau yang di sebelumnya L0 sama V1 kan. Nah, kalau yang solvent minimum, kita mencari delta, itu langsung perpotongan antara garis Ln Vn plus 1 dan L0. Jadi dari L0 itu langsung los ke atas sampai bertemu sama garis Vn plus 1 sama Ln. Nah, inilah delta minimum. Nah, garis ini, garis L0 yang melewati equilibrium lengkung ini baru F1 minimum. Nah, kemudian nilai M-nya mana? Nilai M-nya adalah ini. Ya. Nah, nilai M-nya adalah perpotongan antara Ln dan V1 minimum
dengan garis L0 dengan Vn plus 1. Nah, titik inilah M minimum. Nah, dari titik M minimum ini, nanti Mbak Emas bisa tahu berapa nilai XAM minimum, ya, ini kan XAM minimum ya, dan berapa XCM minimum. Gitu. Nah, ini adalah contoh soalnya dengan cara yang sama. Stepnya nanti tahu berapa nilai Vn plus 1 minimum. Nah, pakai neraca massa nanti. Nah, oke. Solution asetik pasif 30%. Berarti sisanya 70%-nya air ya. 70%-nya air. Berarti ini adalah XAN. Ini XAN 2%. Jadi meskipun yang ditanya adalah Vn plus 1, ini tetap bisa kita plotkan karena solvent yang masuk itu asumsinya apa? Dia murni solvent kan? Ya, dia murni solvent. Jadi dia pasti Yn plus 1-nya di sini plotnya adalah plotnya 1,0 gitu. Karena ketika dia solvent, dia pasti hanya mengandung isopropil ether saja gitu. Jadi pasti kita sudah bisa memplotkan nilai Yn plus 1 karena 1,0 karena dia murni pasti hanya isopropil ether saja gitu. Nah, yang dicari ini adalah berapa laju alirnya, bukan berapa fraksinya. Kalau fraksinya sudah pasti dia 1, hanya isopropil ether saja gitu. Jadi sekarang tanya berapa laju alir masanya untuk isopropil ethernya. Nah, setelah tahu data-datanya ini, nanti bisa menggunakan neraca massa untuk mengetahui berapa nilai Vn plus 1 minimum. Nah, itu tadi bagaimana cara menghitung stage ketika sistemnya itu little miscible. Sekarang bagaimana kalau immiscible? Nah, kalau immiscible, sistemnya itu seperti absorpsi. Jadi hanya solid yang berpindah atau transfer dari carrier ke solvent. Hanya si solid. Jadi tidak ada perpindahan solvent ke carrier ataupun carrier ke solvent. Gitu. Sehingga perhitungan stage-nya itu sama dengan perhitungan stage absorpsi. Nah, karena ada aksen ya, berarti carrier dan solvent itu adalah inert ya. Ini sama kayak absorpsi. Nah, bisa Mas Mbak cek di example di Ginkgo-please karena dilute juga ya ini ya, sehingga equilibrium line-nya itu lurus persis dengan yang ada di absorpsi gitu. Nah, kalian bisa mencoba di example.
Nah, itu dari kami. Sekian. Bila ada pertanyaan, feel free untuk bertanya, dan saya harap memang bertanya, kalau tidak mengerti segera ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.